Di tahun terakhir periode kerja Komite FFI yang lalu, yaitu tahun 2020 sampai 2023, kami, Komite FFI, BPI, dan Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemdikbudristek bertemu untuk membicarakan kelanjutan dari Komite FFI berikutnya. Kami sepakat mengambil langkah pertama, yaitu menentukan kriteria dari calon ketua Komite FFI. Ada beberapa persyaratan untuk seseorang agar bisa dicalonkan sebagai ketua Komite FFI. Yang pertama, tentu saja orang ini adalah pelaku film di Indonesia. Syarat lainnya seperti pemahaman akan ekosistem film Indonesia, kemudian kemampuan leadership, dan tentunya komitmen untuk memajukan ekosistem film agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh ekosistem film dan gaungnya meluas juga sampai ke masyarakat. Untuk ini, Divisi Festival Film dan Kegiatan Perfilman di BPI menyusun skema pemilihan Ketua Komite FFI baru yang rangkaiannya dimulai sejak bulan Desember 2023. Dengan mengundang seluruh stakeholder BPI yang jumlahnya kurang lebih ada 60 asosiasi perfilman di Indonesia dan juga organisasi film, untuk mengajukan nama calon Ketua FFI. Jadi nama yang diajukan ini boleh dari asosiasinya atau siapa saja pelaku film yang dianggap berkompeten untuk menjadi calon ketua FFI sesuai dengan kriteria yang sudah kami sepakati. Lalu setelah nama-nama calon terkumpul, proses dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat di mana BPI mengundang para ketua komite atau ketua panitia dan ketua pelaksana FFI dari periode-periode sebelumnya. Rapat itu dilaksanakan pada tanggal 18 Januari tahun 2024 yang lalu, dan dihadiri oleh ada sekitar 12 ketua pelaksana atau ketua komite FFI yang lalu, dari mulai Bapak Adi Surya Abdi, Bapak Ilham Bintang, Ibu Leni Lolang, kemudian ada Olga Lydia, ada Lukman Sardi, tentunya Reza, ada Bapak Ahli Suryapati juga, semuanya hadir di situ. Dan rapat dengar pendapat ini kita tujukan untuk mendengarkan masukan tentang pelaksanaan FFI yang dianggap baik atau dianggap ideal atau diinginkan oleh ekosistem film di Indonesia. Selain itu, rapat dengar pendapat ini juga kami gunakan untuk menyampaikan nama-nama calon yang sudah masuk, yang diusulkan oleh semua stakeholder yang diundang oleh Badan Perfilman Indonesia. Nah, setelah rapat dengar pendapat itu selesai, pada sore harinya dilanjutkan dengan rapat tertutup antara pengurus BPI, Dewan Pengawas BPI, dan juga Dewan Etik BPI untuk menentukan shortlist 3 nama dari calon Ketua Komite FFI 2024 sampai 2026. Lalu pada tanggal 5 Februari dilakukan wawancara secara daring dengan 2 orang calon komite ketua FFI, karena 1 orang tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua, jadi hanya tinggal 2 nama. Wawancara ini dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan dan juga pengurus BPI. Kemudian setelah wawancara, kita langsung mengadakan rapat untuk menetapkan siapa calon ketua atau siapa ketua Komite FFI tahun 2024 sampai 2026. Nah, proses ini merupakan rangkaian terakhir dari pemilihan ketua FFI yang selanjutnya diikuti dengan pembentukan Komite FFI 2024 sampai 2026 oleh Ketua Komite FFI terpilih. Semua pihak yang terlibat dan tentunya dukungan dari Direktorat PMN, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Aryo Bayu Wicaksono yang terpilih sebagai Ketua Komite FFI 2024 dan seluruh tim kerja yang sudah teruji di dalam komite sebelumnya, juga di dalam kerja-kerja di dalam industri perfilman Indonesia. Selamat untuk komite yang baru. Sekian dari saya. Selamat sore. Di perfilman, begitu, di industri film Indonesia, harapannya saya mampu beserta teman-teman ini, ketua komite, untuk mengevaluasi, to elevate perfilman di kedepannya. Untuk itu, saya ingin mengintroduce ketua-ketua bidang. Ini future leadersnya Indonesia, saya bisa menambah. Pertama, ketua pelaksana, yaitu Bu Plat, kami menyebutnya, Mbak Prilly Latukonsina.
Silahkan Prilly, boleh bergabung bersama dengan Mas Aryo Bayu. Dan kedua, untuk ketua bidang penjurian, ini seseorang yang saya sering ngobrol bareng begitu, tukar pikiran, adalah Mas Budi Irawanto. Hey. Ini sebagai ketua sekretariat, salah satu sahabat saya juga, yang kerjanya udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada Mbak Mendy Marahimin. Ketua bidang keuangan dan pengembangan usaha, also a colleague of mine, yang sempat di komite sebelumnya, Ibu Gita Farah. Ketua bidang acara, ini kami sebenarnya juga lagi paralel ya, ada melakukan satu pentas bersama Pak Mendra juga ini. Sahabat saya juga, Mbak Tia, Mbak Praditya Novitri. Ketua Humas Acara, sahabat saya yang saya kenal hampir 18 tahun yang lalu, di saat saya dan juga teman-teman sinias itu masih berkontemplasi bagaimana sih masa depan perfilman Indonesia. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam ajang FFI ini. Saya ingin memperkenalkan kembali Humas Acara, Mbak Nazira Senur. Banyak fansnya ternyata di sini ya. Banyak banget ternyata ya. Seru banget. Dan terakhir Ketua Humas Penjurian, di mana kita juga pernah papasan dulu bekerja di film, Mbak Michael Ratna Wijayanti. Yes, kalau gitu inilah dia Ketua Komite FFI dan juga Ketua masing-masing bidang dari Festival Film Indonesia 2024 sampai 2026. Kita boleh berfoto bersama, boleh lebih merapat lagi, boleh bergeser ke sebelah kanan kirinya. Oke, kita akan foto bersama. Silakan teman-teman media boleh diabadikan, teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat dulu ke sebelah kiri. Lihat dulu ke sebelah kiri. Ini momen yang sangat luar biasa. Terus mengadvokasi FFI sebagai institusi penting, di mana industri film itu sangat integral dan sangat berkontribusi terhadap landscape kebudayaan, terhadap yang saya katakan tadi landscape kesenian dan juga perekonomian. Kami ingin terus berupaya untuk menjaga fungsi FFI sebagai katalisator kreativitas, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung keragaman suara, mendorong dialog, keterwakilan, inklusivitas, dan pastinya untuk memperkaya dan merayakan keunggulan sinematik Indonesia. Untuk apa? Agar film Indonesia bisa terus menginspirasi penonton dan masyarakat untuk terus terlibat dalam kekuatan yang kami sebut kekuatan transformatif yang dimiliki oleh sebuah cerita atau storytelling. Dan juga saya ingin menambah, dengan perkembangannya industri film, harapan kami Festival Film Indonesia akan tetap menjadi platform perfilman yang sangat diperlukan untuk memperjuangkan inovasi, memperjuangkan diversifikasi, dan memperjuangkan ekspresi artistik dalam sinema, Mas Dias. Yes, itu dia Mas Aryo Bayu. Tapi yang menarik adalah tema di Festival Film Indonesia 2024, Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ini kata-kata yang sangat luar biasa yang mungkin boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media. Latar belakang pemilihan dari tema ini seperti apa, Mas Bayu? Silakan. Ideationnya ini sebenarnya diinsepsikan oleh Mas Budi, sahabat saya. Tapi grand theme-nya atau tema besarnya itu berunsur 3. The past, the future, and the present. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana pemaknaan masa lalu bisa diartikan bagaimana Indonesia bisa tetap melestarikan dan mempromosikan warisan sinematik Indonesia. Mungkin tujuannya sebagai contoh, kalau seandainya kita bisa terus meninjau kembali sinematik klasik dan mengakui kontribusi seniman visioner zaman dulu, saya rasa pastinya akan membantu Indonesia untuk mendidik dan menginspirasi generasi baru membuat film di masa depan. Dan kedua yaitu memeluk, mengakui, dan menghormati capaian-capaian hari ini, agar kita bisa terus maju dalam transformasi dan terus bisa berprogres. Unsur ketiga adalah future thinking, dan juga pastinya masa depan, di mana Indonesia, harapan kami dengan adaptasinya dalam kemajuan teknologi,
Dan cara bercerita Indonesia akan terus mampu mengelevasi dan membentuk capaian-capaian baru dari cara kita bercerita. Jadi kurang lebih dari 3 unsur itu lahirlah Merandai Cakrawala Sinema Indonesia, di mana pemaknaan lainnya adalah menjelajahi cakrawala perjalanan nuansa-nuansa sinema Indonesia dan dinamikanya. Dipilih dan ditawarkan sama Kak Aryo Bayu ya, waktu itu ditelepon dulu, abis itu kita ketemu dan kita ngobrol dan berdiskusi. Akhirnya kayaknya chemistry-nya dapat nih kita berdua ya. Terus akhirnya ya udah aku bergabung di komite hari ini menjadi ketua pelaksana bersama Mas Budi dan Superwoman di belakang aku ini semuanya. Superwoman loh. Jadi sebenarnya di sini aku juga belajar banyak banget sama Superwoman di belakang aku ini, dan rasanya sangat menyenangkan sekali kerjanya. Awalnya pasti khawatir karena di komite sebelumnya aku terpilih menjadi duta 2 tahun berturut-turut ya. Jadi lumayan udah bisa mengenal timnya di belakang seperti apa. FFI sendiri bagaimana karena mengikuti kegiatan dan perjalanannya dari 3 tahun ke belakang. Lalu sekarang menjadi ketua pelaksana pastinya berbeda dong tugasnya sama duta, dan belajar sama yang terdahulu sudah pernah bertugas di FFI, dan menyenangkan sekali ternyata bekerjanya. Banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita buat juga program-program ke depannya, dan yang pasti tujuannya sama, ingin membuat perfilman Indonesia, festival film Indonesia yang pasti lebih baik lagi dan bisa menjadi wadah untuk industri film Indonesia itu sendiri. Pelajar Indonesia, aku Prila Tukonsina. Jangan lupa ikut meramaikan Festival Film Indonesia, nonton terus dan update terus sama film-film Indonesia. Apalagi sekarang film Indonesia udah berbagai macam genre, udah ada kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia di dalamnya. Jadi kalian harus nonton terus film Indonesia di bioskop. Apalagi sekarang aku bersama Kak Aryo Bayu, kita menjadi bagian dari Komite Festival Film Indonesia. Jadi jangan lupa ramaikan. Rata-rata mereka minta agar FFI itu bisa goes to school. Itu gimana, Kak? Oh, kebetulan sekali, ditunggu ya. Soalnya mereka itu kan adalah penonton setia kita demografinya. Betul, pokoknya ditunggu aja terus program rotunya FFI di Instagramnya Festival Film Indonesia. Jadi periodenya Kak Pri nanti akan ke sekolah-sekolah gitu ya? Insya Allah. Oke, terima kasih, sukses selalu. Dadah. Pertanyaan tadi yang berat sekali pertanyaannya. Saya akan nambah yang sudah disampaikan oleh Ketua Komite Mas Aryo Bayu. Tadi kan nyenggol-nyenggol saya gitu tentang tema gitu. Jadi sebenarnya mungkin bagi teman-teman media kata merandai itu agak asing ya. Tapi itu sebenarnya masuk di Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jadi memang ada dari teman-teman juga kita ingin mengenalkan kembali gitu ya bahasa yang sebenarnya kita miliki tapi jarang kita gunakan. Karena tadi juga Mas Aryo Bayu menyebut bagaimana kita tetap perlu melihat masa lalu gitu ya, sesuatu yang atau warisan yang kita miliki, kira-kira itu ya. Jadi artinya menjelajahi, mengarungi dan seterusnya gitu. Jadi mungkin moga-moga setelah ini kata ini menjadi populer. Jadi buzzword. Oke, pertanyaan tadi ya menjawab Mas Dias bahwa tentu saja penyempurnaan akan kita lakukan, tetapi terutama pada aspek teknis pelaksanaan gitu. Tetapi dalam hal sistem penjurian kita akan mempertahankan yang sudah dilakukan selama ini ya, paling tidak 3 tahun selama ini. Pertimbangannya bahwa sistem penjurian yang hybrid atau hibrida ini sebenarnya sudah mengkombinasikan antara penilaian yang bersifat kuantitatif dengan pemungutan suara atau voting, dan juga penilaian yang bersifat kualitatif ya, dengan melakukan proses-proses diskusi gitu. Nah, karena itu ini sistem yang menurut kami adalah sistem yang cukup komprehensif, representatif, sekaligus partisipatif, karena melewati sejumlah tahapan di situ ya. Ada yang disebut dengan tahapan rekomendasi, itu yang dilakukan oleh teman-teman dari asosiasi profesi perfilman yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian ada tahap yang disebut dengan nominasi yang dilakukan oleh anggota Akademi Citra. Mereka adalah para peraih Piala Citra itu ya sejak tahun 80-an gitu ya, yang jumlahnya cukup banyak ya, 200-an lebih gitu. Kemudian tahap penentuan pemenang itu yang sebenarnya
dilakukan penilaian secara kualitatif oleh yang disebut dengan Dewan Juri Akhir, yang di sini adalah anggotanya dari insan film maupun mereka yang menjadi bagian dari ekosistem perfilman di Indonesia dengan latar profesi yang beragam gitu. Jadi tadi juga saya kira Prilly juga menyebut misalnya bagaimana penonton itu sangat penting ya. Publik juga sebenarnya terlibat di dalam proses penilaian ini ya, dengan difasilitasi ya teknologi internet atau aplikasi untuk juga bisa mengekspresikan preferensinya gitu ya terhadap film, kemudian juga terhadap aktor aktris film seperti itu. Nah, dengan demikian saya melihat bahwa sistem penjurian yang melibatkan asosiasi profesi ini maupun akademi citra itu bisa dikatakan menjunjung semacam prinsip demokrasi dan juga penghormatan terhadap profesionalisme ya, karena teman-teman di asosiasi adalah para profesional film, maupun akademi citra itu yang kita bisa lihat sebenarnya penghormatan terhadap dedikasi mereka terhadap perfilman di Indonesia. Festival gitu yang semuanya termasuk FFI ini yang kita dukung untuk itu saja, dan moga-moga ini juga diketahui oleh banyak pihak sehingga kadang-kadang literasi juga menjadi sangat penting, kadang-kadang perlu pengetahuan, maka FFI kami mohon juga menjadi bagian untuk menjadi pembicaraan untuk penguatan ini, karena kita inginnya juga bertumbuh bersama dengan teman-teman di ekosistem perfilman, ingin mendengarkan terus kemudian membuat skema. Karena negara ini kan sebetulnya hadir untuk dalam konteks fasilitator ya, memberi solusi, kemudian apa yang menjadi masalah dan sebagainya. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini dengan dana Indonesia difasilitasi bidang kebudayaan, kemudian itu juga memberikan penguatan-penguatan untuk di ekosistem perfilman kita. Doakan saja di Oktober moga-moga bukannya makin turun, tentu paham ya. Di Oktober dengan politik situasi baru, moga-moga yuk didukung biar terjaga, harus lebih maju. Nanti kami titipkan juga ke ketua komite dan teman-teman yang di komite baru 3 tahun ini, kami titipkan untuk menyuarakan soal perfilman kita. Ya soalnya ini kan di situasi yang transisi, moga-moga jadi lebih banyak yang bisa dilakukan negara untuk teman-teman di situ ya, jangan sampai menurun yang sekarang ini sudah ada gitu. Itu saja pesan kita. Demikian 44 gitu ya. Kalau di kami, saya selaku Direktur Perfilman Musik dan Media, ini tahun yang kelima gitu. Saya menangani untuk Festival Film Indonesia. Jadi tentu posisi FFI ada di mana itu penting sekali dalam konteks ekosistem perfilman di kita gitu. Kemendikbud selalu berkomitmen untuk mendukung, menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, terutama penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Kami sebenarnya berharap ke depan gitu ya, FFI ini juga menjadi badan tersendiri gitu, yang tentu nggak apa-apa modal dari negara, tapi memang secara keseluruhan pengembangan dan penyelenggaraannya betul-betul ditangani secara lebih profesional dan sebagainya. Jadi dia punya kebebasan untuk melakukan itu. Sebenarnya itu cita-cita kita juga, karena FFI ini kan sebetulnya udah salah satu cikal bakal perfilman Indonesia yang paling tua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah ini tahun kelima, 3 tahun sebelumnya ada di bawah Reza Radian dengan penguatan tata kelola dan sebagainya. Ini tentu kemarin udah kita bicara dengan Mas Aryo, Ibu Keplak, Ibu Keplak itu Bu Prilly, nanti kemudian dan teman-teman komite, Mas Budi, kita sempat diskusi kecil dan sebagainya. Bagaimana sebetulnya FFI ini menjadi platform untuk perfilman Indonesia, membuka ruang pembicaraan. Bagaimana yang terjadi di soal-soal perfilman itu juga ada di dalam konteks FFI ini. Monggo. Kemudian yang ketiga tentu Kemendikbudristek juga terus berusaha untuk memperkuat dari apa yang dilakukan di dalam FFI ini di dalam konteks
seperti merandai tadi ya, in journey tadi katanya Mas Aryo, merandai itu, jadi kita ingin juga kembali juga soal masyarakat gitu ya, menjadi terhubung dengan masyarakat, milik masyarakat dan sebagainya. Nah, terakhir perlu kami sampaikan program-program, karena ini nanti FFI juga akan menyampaikan semua program yang ada di perfilman di Indonesia. Kita di Kemendikbud untuk tahun ini untuk sedang persiapan untuk ke Udine. Jadi ada beberapa film yang akan di sana gitu, karena tadi di pesan Mbak Bubu sampaikan juga ya untuk yang tingkat internasional. Jadi kita itu ada Udine, ada Cannes, dan ada Bifan ya, Busan, Bifan, Cannes, Udine, itu akan kita akan hadir di sana dengan berbagai skema seperti tahun lalu yang kita jadi spotlight untuk di Busan. Kemudian kita juga, saya sekaligus menyampaikan bahwa kita terus mendorong untuk penonton ya gitu, dan kita sekarang untuk berusaha juga menaikkan mendorong untuk produksi teman-teman untuk lebih banyak untuk inisiatif produksi dan sebagainya, juga untuk mendorong, makanya kita juga ada matching fund, kemudian juga kita juga ada lab-lab untuk peningkatan kapasiti. Kita punya Indonesian Film, Kompro, Cycle Lab gitu, kemudian My Lab, iDoc Lab dan sebagainya. Seperti yang sudah kami sampaikan, mungkin itu bagian dari komitmen kita untuk mendorong ekosistem perfilman kita.